Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Pawani Mulyo. Kali ini saya akan membuat gertok atau kue beras ala Korea yang biasanya digunakan untuk membuat tteokbokki, makanan Korea yang sedang populer saat ini ya. Ada dua cara membuat gertok yang akan aku tunjukkan ke kalian semua. Jika penasaran bagaimana cara membuatnya dengan menggunakan bahan-bahan lokal yang mudah didapatkan, tetap stay tune ya. Tonton videonya dari awal sampai akhir tanpa di skip. Dan untuk mendukung channel Pawani Mulyo, tekan like, subscribe, dan tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih. Saya sudah menyiapkan tepung ketan dan juga tepung beras serta garam. Aku cuma mau ambil tepung berasnya sebanyak 100 gram. Lalu tepung ketannya 200 gram. Aku tambahkan sedikit garam, sekitar 1/4 sendok teh. Tidak usah terlalu banyak karena nanti akan ada penambahan garam dalam proses selanjutnya. Ini tadi wadahnya terlalu kecil sehingga aku pindahkan ke wadah yang lebih besar. Setelah semua bahan diaduk-aduk menjadi satu, aku tambahkan sedikit demi sedikit air. Total air yang aku gunakan sekitar 190 ml hingga teksturnya bergerindil seperti ini ya teman-teman. Tadi sebelum membuat adonan saya sudah menyiapkan panci untuk mengukus, jadi langsung saja saya kukus selama setengah jam. Pancinya saya kasih alas kain, ini tujuannya agar adonan tidak lengket. Nah, ini sudah 30 menit, adonannya sudah matang, langsung saya pindahkan ke alas kaca. Wah, ini panas sekali ya, harus hati-hati. Langsung saja saya tumbuk menggunakan ulekan yang sudah aku lapisi plastik agar tidak lengket. Meski panas, kita harus cepat menumbuk adonan lalu membentuknya, karena kalau sudah dingin akan lebih sulit terbentuk. Ini adonannya sudah agak halus dan sudah tidak terlalu panas lagi, maka aku akan membentuknya dengan tangan. Tadi aku lupa men-spill, sebelumnya sudah aku siapkan air matang yang aku campur dengan garam untuk membasahi tangan agar adonannya tidak nempel di tangan ya. Nah, ini yang tadi aku bilang jika akan ada penambahan garam dalam proses selanjutnya. Maaf, saya tidak menggunakan sarung tangan dalam proses pembentukannya, tapi saya jamin tangan saya bersih. Apalagi ini untuk konsumsi sendiri, jadi saya rasa tak ada masalah ya. Oke, hanya sekedar informasi, ini nanti kue beras dengan cara pembuatan pertama dan kue beras dengan cara pembuatan kedua akan aku buat bentuk yang berbeda agar mudah untuk mengidentifikasinya. Saya akan membandingkan dari segi rasa, warna, dan tekstur. Setelah semuanya terbentuk, aku akan mengolesi kue beras atau gertok dengan minyak. Orang Korea biasanya menggunakan minyak wijen, tapi kali ini aku akan menggunakan minyak sayur yang mudah dan terjangkau untuk dibeli tentunya. Fungsi dari minyak itu sendiri yaitu agar kue beras tidak menempel antara satu dengan yang lainnya karena memang permukaannya lengket. Karena ukurannya besar, maka aku akan potong pendek dan menyerang saja.
Ini kue berasnya sudah aku masukkan dalam wadah untuk disimpan di freezer. Tapi sebelumnya aku akan icip-icip dulu. Wah, adik juga mau nyoba ini. Teksturnya kenyal dan elastis, mirip tekstur kue mendut nih. Nah, sekarang aku simpan dulu. Di metode pembuatan yang kedua ini aku menggunakan bahan yang lebih sedikit tetapi tetap dengan rasio atau perbandingan yang sama, yaitu tepung ketan dibanding tepung beras, yaitu 2 dibanding 1. Saya tambahkan juga garam dan juga air panas sedikit demi sedikit. Untuk metode pertama aku menggunakan air suhu ruang, tapi untuk metode yang kedua ini aku menggunakan air panas ya. Total air yang aku gunakan di sini sebanyak 150 ml. Dengan penambahan air sebanyak itu, ternyata setelah adonan aku campur dan uleni dengan tangan, teksturnya terlalu lembek dan lengket. Karena itu aku tambahkan lagi tepung ketan dan tepung beras sedikit demi sedikit dengan rasio yang masih sama, yaitu 2 dibanding 1. Tepung ketan 20 gram dan tepung berasnya aku tambahkan 10 gram. Jadi total jumlah tepung yang aku gunakan di metode kedua ini yaitu tepung ketan sebanyak 120 gram, sedangkan tepung berasnya sebanyak 60 gram. Nah, ini adonannya sudah kalis elastis, tidak lagi nempel di tangan. Aku akan memindahkannya lagi ke wadah yang lebih kecil, kemudian tutup dengan plastik dan istirahatkan selama 30 menit. Setelah 30 menit, maka waktunya membentuk adonan. Adonan aku roll ke depan dan ke belakang, tidak perlu ditekan agar hasilnya cantik ya. Ini sih perlu keterampilan dan keteladanan kalau menurut aku. Cara yang paling mudah dan cepat untuk membuat gelatok versi aku ya yang metode kedua ini nih, nggak bikin keringetan juga. Kalau metode yang pertama tadi memang kelihatannya ribet, tapi aku ingin kasih tahu ke kalian perbedaan hasilnya dari metode yang pertama dan yang kedua itu seperti apa. Sekarang waktunya perebusan. Di atas kompor aku sudah siapkan panci berisi air, lalu tambahkan garam. Setelah mendidih aku masukkan gelatoknya sambil dirapikan agar bentuknya lebih cantik. Jangan lupa sesekali diaduk agar yang berada di dasar panci itu nggak nempel ya. Nah, itu gelatoknya sudah ada yang beberapa mulai mengambang. Itu artinya sudah ada yang matang.
Oh ya, tadi sebelum merebus geretok ini aku sudah siapkan air es. Jadi nanti setelah geretoknya semua sudah mengambang, aku angkat, tiriskan, lalu langsung dicemplungkan ke dalam air es selama semenit. Tidak usah terlalu lama ya. Nah, lihat semuanya sudah mengapung. Saatnya untuk mematikan api, lalu angkat dan tiriskan sebelum masuk dalam air es. Ini aku masukkan geretok dalam Tupperware dulu karena nanti aku akan menyimpannya di freezer untuk stok. Jika sewaktu-waktu ingin masak, tinggal ambil. Sekarang saatnya kita lihat apa sih bedanya kue beras dengan metode yang pertama dibandingkan dengan yang kedua. Dari segi warna jelas sekali terlihat perbedaannya. Kalau metode yang kedua ini warnanya lebih terang, lebih putih dibandingkan yang pertama tadi. Jika dilihat dari segi rasa, ini tidak berbeda dengan metode yang pertama tadi. Yang paling mencolok adalah dari segi tekstur. Hasil dari metode pertama, kue berasnya lebih lentur dan lengket. Ini molor banget ya. Seperti kue mendut kalau menurut aku ini. Sedangkan yang kedua teksturnya lebih padat dan kenyal ini ya. Tapi menurut aku dua-duanya enak sih. Oke, demikian video dari saya. Tunggu video saya selanjutnya, kira-kira akan aku bikin apa ya geretoknya ini. Jika kalian penasaran, tekan subscribe dan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel saya. Terima kasih sudah menonton dan see you.